Kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta hentikan aturan ganjil genap di kawasan wisata. Pemberlakuan aturan ini sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 10 tahun 2022. Mulai kemarin, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghentikan aturan ganjil genap di kawasan tempat wisata. Pembatasan dilakukan untuk menyesuaikan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 10 tahun 2022. Penghentian aturan ganjil genap ini berlaku selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 di DKI Jakarta. Ganjil genap di ruas jalan menuju lokasi wisata dipandang belum perlu diberlakukan karena sudah adanya pembatasan pengunjung sebanyak 50% selama pemberlakuan PPKM level 3. Penghentian ganjil genap di kawasan wisata ini akan berlaku selama 1 minggu ke depan. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Perhubungan nomor 80 tahun 2022. Rekan Sirena Graciela dan juru kamera Febriansa saat ini sudah berada di Ragunan, Jakarta Selatan. Dan untuk itu kita langsung akan bertanya kepada Sirena. Ya, Sirena, seperti kita ketahui bersama bahwa aturan atau pemberlakuan ganjil genap di kawasan wisata sudah ditiadakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, ini seperti apa? Apakah di Ragunan juga sudah diterapkan peniadaan ganjil genap di sana? Iya, Rolando dan juga pemirsa, betul sekali bahwa sistem ganjil genap di sejumlah tempat wisata, di mana salah satunya untuk di Kebun Binatang Ragunan sudah mulai ditiadakan per hari ini, sehingga kini masyarakat atau pengunjung yang ingin datang ke Kebun Binatang Ragunan ini sudah dapat datang secara bebas dengan membawa kendaraan pribadi mereka dengan menggunakan plat nomor genap ataupun ganjil. Menurut pemantauan kami langsung di Kebun Binatang Ragunan, kami melihat cukup banyak masyarakat yang datang untuk melakukan wisata begitu di sini, di mana mereka juga terlihat antusias untuk berlibur sejenak di tengah rutinitas mereka. Hal ini pun terlihat dari cukup banyaknya kendaraan pribadi, baik mobil ataupun motor yang masuk ke area loket di Kebun Binatang Ragunan, di mana dalam jumlah yang juga cukup banyak, Rolando. Sementara itu juga tetap saja dengan banyaknya pengunjung yang datang ini, tetap untuk peraturan protokol kesehatan juga tetap harus dilakukan secara ketat, seperti penggunaan masker, kemudian menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan sabun. Di mana di dalam area Kebun Binatang Ragunan pun juga nantinya dari pihak petugas yang berjaga terus akan menyuarakan dan juga terus akan menghimbau agar masyarakat ataupun pengunjung yang ada dan juga berrekreasi di area Kebun Binatang Ragunan ini tetap dapat mematuhi protokol kesehatan yang ada, tentunya demi keamanan dan juga kenyamanan bersama. Selain itu, masyarakat yang ingin berkunjung ini pun juga, Rolando, harus mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu sehari sebelum kedatangan mereka, di mana hal ini juga dilakukan karena masih ada pembatasan pengunjung yang terus dilakukan hingga saat ini. Untuk di Kebun Binatang Ragunan ini pembatasan pengunjung sebesar 50% dari pengunjung normal atau sebanyak 25.000 pengunjung saja. Nah, bagi Anda yang ingin mengunjungi Kebun Binatang Ragunan ini dapat mendaftarkan secara online yang dapat linknya dapat diakses melalui Instagram dari Kebun Binatang Ragunan, yaitu @ragunanzoo. Selain itu, Rolando, untuk ibu hamil dan juga anak yang berusia 6 hingga 12 tahun, ini juga sudah diperbolehkan untuk memasuki dan juga berekreasi di area Kebun Binatang Ragunan bersamaan dengan warga yang memiliki KTP di luar DKI Jakarta. Namun nanti di pengecekan loket belakang saya ini juga nanti dari para pengunjung akan dilakukan pengecekan terhadap aplikasi Peduli Lindungi mereka, di mana untuk orang dewasa diwajibkan sudah melakukan vaksinasi sebanyak 2 dosis, dan juga untuk anak-anak yang berusia 6 hingga 12 tahun sudah harus divaksinasi minimal pada dosis pertama. Namun jangan khawatir bagi Anda yang belum melakukan vaksinasi sama sekali ataupun belum divaksin secara lengkap, karena Anda dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter. Dan sebagai tambahan informasi juga, Rolando, bahwa untuk Kebun Binatang Ragunan ini sudah beroperasi mulai pukul 7 pagi hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rolando. Iya, jadi ganjil genap ditiadakan di Ragunan saat ini ya.
Nah ini Sirena, dari pantauan Anda seperti apa dampaknya terhadap kunjungan warga di sana? Apakah terjadi kepadatan pengunjung atau seperti apa sejauh ini? Iya Rolando, dari pemantauan kami secara langsung di sini, dengan ditiadakannya aturan ganjil genap ini sebenarnya cukup membawa dampak begitu sedikit banyak terhadap jumlah pengunjung yang berekreasi di area kebun binatang Ragunan. Di mana tadi kami juga sempat berbincang dengan sejumlah petugas, di mana mereka mengatakan bahwa untuk hari ini jumlah pengunjung terlihat lebih banyak dibandingkan dengan minggu kemarin. Walaupun untuk jumlahnya ini tidak terlalu signifikan, Rolando. Lantaran sebelumnya untuk penerapan ganjil genap pada minggu-minggu yang lalu ini cukup membatasi adanya kendaraan pribadi, yaitu mobil ataupun motor, dan juga pengunjung yang berekreasi di area kebun binatang Ragunan. Apalagi untuk warga yang sudah terlanjur datang sebelumnya, sempat cukup banyak begitu yang menggunakan kendaraan pribadi mereka namun menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan tanggal pada hari itu, sehingga mereka juga harus memikirkan cara bagaimana mereka harus memarkirkan kendaraan mereka tentunya di luar area kebun binatang Ragunan apabila ingin tetap berwisata di area ini. Itulah yang salah satunya menjadi kendala yang cukup besar begitu juga untuk bagi para pengunjung yang berada di kebun binatang Ragunan pada saat penerapan ganjil genap kemarin. Kembali ke Anda di studio, Rolando. Baik, terima kasih Sirena atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Sirena Graciela dan juru kamera Febriansyah melaporkan langsung dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.